Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini saya akan bahas terkait fikih di bulan Syawal. Nanti saya bungkus dengan sebuah tema bagaimana menjaga konsistensi amaliyah Ramadan, amaliyah ibadah kita pasca Ramadan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ibadah itu punya tujuan. Kita zikir dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah sebutkan tujuannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tujuan daripada zikir adalah untuk memberikan kedamaian jiwa, ketentraman batin. Puasa Ramadan yang kemarin sudah kita lakukan itu juga punya tujuan, Pak. Apa tujuannya? Disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang menjadi pertanyaan, tujuan puasa Ramadan adalah membentuk diri kita agar menjadi pribadi bertakwa. Yang jadi pertanyaan, puasa Ramadannya sudah selesai kita lakukan. Sudah kan? Apakah tujuannya sudah? Apakah yang menjadi pertanyaan tujuannya sudah tergapai? Kita semua sudah menjadi pribadi yang bertakwa. Kan kemarin kita sudah puasa nih. Tujuan puasa menjadikan kita pribadi bertakwa. Sekarang saya tanya, kita udah jadi orang bertakwa belum? Kenapa kok nggak pede begitu? Nah, gue yakin. Gue yakin ya. Untuk menjawab pertanyaan besar ini, maka kita simak jawaban Allah di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai 135. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menggambarkan karakteristik sifat-sifat orang bertakwa. Manakala sifat dan karakter orang bertakwa itu melekat dalam diri kita, tandanya kita menjadi orang yang bertakwa dan puasa kita kemarin berhasil. Gampangnya begini, Pak. Mengidentifikasinya, Pak. Ya. Di bawah, kalau masuk kan harus pakai kartu ya. Benar. Kalau Bapak punya kartu, berarti Bapak adalah karyawan Bank Permata. Ya benar-benar ya, bisa ngenalin. Oh, kok tahu dia karyawan Bank Permata? ID card. Saya nggak punya, berarti gampang satpam mengenali. Oh, ini tamu. Begitu. Ada membedakan nasabah dengan karyawan bagaimana? ID card. Maka kalau sifat ini sekali lagi melekat dalam diri kita, niscaya puasa Ramadan yang kemarin kita lakukan berhasil membentuk diri kita menjadi pribadi bertakwa. Mari kita sama-sama buka ayatnya. Mulai dari ayat 133 Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Ya. Karena ajal dapat menjemput kita kapan saja, di mana saja. Maka bertaubat kita kepada Allah. Agar apa? Kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah. Bagaimana? Dengan cara fastabiqul khairat, meningkatkan iman, takwa, dan ibadah kita. Surga yang seluas hamparan langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Maka diperuntukkan buat orang-orang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan, siapa orang bertakwa yang Allah sudah siapkan surga ini? Ayat berikutnya Ali Imran 134 menggambarkan karakteristik mereka. Satu, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang bertakwa, karakteristik sifatnya yang pertama, punya jiwa dermawan.
mau berbagi kepada sesama, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, empati kepada saudaranya yang lain. 1 bulan Allah latih kita berpuasa 14 jam dalam sehari, kita merasakan lapar dan haus. Agar apa? Kita bisa tahu ini yang dirasakan saudara kita, kaum fafa dan duafa, orang-orang fakir miskin. Maka harusnya outputnya selepas Ramadan kita punya jiwa berbagi yang tinggi. Sekarang konsentrasi ke saya. Ini penting. Kita kemarin Ramadan salat tarawih. Betul ya? Atau puasa. Dapat pahala nggak? Insya Allah dapat pahala. Pertanyaan saya, puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pahala itu berhenti seiring berakhirnya Ramadan, apa terus mengalir sampai hari ini? Halo? Saya ulangi, kita kan puasa kemarin Ramadan, dapat pahala? Dapat. Pertanyaannya, itu pahala Ramadan kemarin terus ngalir sampai hari ini, apa berhenti pahalanya seiring berakhirnya bulan Ramadan? Sebelah sini berhenti, sebelah sini ngalir. Kata yang belakang, udah. Jadi berhenti apa terus nih? Ibadah yang kita lakukan, Pak, itu berhenti seiring berakhirnya ibadah itu. Kita sholat subuh, dapat pahala? Dapat. Apa pahalanya terus mengalir? Tidak. Berakhirnya sholat subuh, kita berakhir pula pahala ibadahnya. Karena kalau terus ngalir, buat apa besok kita sholat subuh lagi? Wong pahala sholat subuh tadi masih ada, masih ngalir, benar nggak? Buat apa besok Ramadan kita puasa lagi? Wong yang kemarin masih terus mengalir, maka disitulah dalam Islam ada yang namanya tajdidul amal. Kita upgrading, kita memperbaharui ibadah kita. Tujuannya apa? Menyempurnakan ibadah sebelumnya. Maka ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya tahun kemarin udah kurban. Saya tahun ini kurban lagi nggak Ustadz? Ya. Kenapa? Karena barangkali kurban Anda tahun lalu ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Maka kurban yang Anda lakukan tahun ini menyempurnakan. Dan itu menambah amal ibadah, pahala ibadah kita. Bisa dipahami Pak? Itu kenapa ada tajdidul amal. Tapi ada satu ibadah. Ibadah ini pahalanya terus ngalir. Dia nggak berhenti seiring berakhirnya ibadah. Dan seiring kita meninggal dunia, dia terus mengalir meskipun kitanya udah wafat. Nah, ini hebatnya satu ibadah ini. Bapak lagi di masjid, dapat pahala. Bapak lagi kerja, dapat pahala. Bapak lagi naik motor mau ke kantor, dapat pahala. Ibu lagi masak, ngoseng-ngoseng, dapat pahala. Bahkan jam 3 malam kita lagi terlelap tidur, kita tetap dapat pahala. Ibadah apa ini? Ibadah sodakoh. Nih, ada teromong, kotak. Kalau hari Jumat lewat. Atau kalau sekarang ada kiris. Tadi saya lihat di tempat sepatu ada. Oh, itu jalan tuh, yang ibu-ibu jalan. Ya. Ibu masukin, bapak masukin 5.000 atau 10.000. Maka pengurus masjid, apa yang terjadi, dikelola uang itu buat bayar listrik atau buat kegiatan-kegiatan masjid. Maka setiap ada satu orang yang ibadah di tempat kita berinfak, bersodakoh tersebut, kita dapat pahalanya. Maka setiap ada orang yang sujud di tempat ini, kita dapatkan pahala. Kalau Jumat Bu, ini penuh. Ibu nggak ikut sholat Jumat di sini, tapi ibu dapatkan pahala sholat Jumat berjamaah. Di masjid dekat rumah kita, musola dekat rumah kita, ada yayasan pendidikan, ada apa? Ada masjid musola, kita ikut bantu, kita bangun. Maka apa yang terjadi? Jam 3 malam kita lagi tidur, di situ ada orang tahajud, dapat pahalanya. Tapi yang namanya ibadah
Tidak selamanya harus pakai duit. Sodakoh nggak selamanya harus pakai uang. Bisa juga dengan bentuk apa? Makanan. Nggak harus pakai duit, pakai makanan. Kita punya makanan berbagi kepada orang. Kemarin Lebaran kan hari Senin, betul nggak? Ya, hari Minggu ada tetangga saya datang ke rumah. Terus bawa makanan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin sama Tari Fitri. Oh ya, sama-sama Pak. Ibu, mohon maaf lahir batin. Pak Ustadz, apa? Kita kemarin baru pulang mudik. Ini kita bawa oleh-oleh. Nanti dicicipi ya, dimakan. Oleh-oleh dari kampung. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Orangnya pulang, saya makan. Itu oleh-oleh dari mereka yang saya makan diproses dalam tubuh saya. Jadi darah daging. Maka setiap saya ibadah, ya, saya zikir, baca Quran, saya sholat, saya ibadah apapun termasuk saya ceramah di berbagai tempat mengisi kajian, orang itu dapat pahala dari ibadah yang saya lakukan. Makanya kalau mau dapat pahalanya Ustadz, besok-besok kalau mudik, pulang bawa oleh-oleh ke rumah. Ya Allah. Nih Pak, nih kita lagi ada pengajian nih. Ya, ini kan disediakan air minum. Berapa sih satu kardus air minum begini? Nggak nyampe 50.000 ya? 35 air mineral begini. Beli. Habis setiap gajian beli 2 kardus. Berapa? Paling cuma 70.000 2 kardus. Taruh di masjid. Pak Satrio, ini nanti kalau ada yang ngisi, pengisi khutbah, pengisi pengajian, ini minumnya. Diam-diam aja Pak. Maka apa yang terjadi? Itu dapat. Jadi pahala kebaikan bisa kita dapatkan, pahala yang terus mengalir. Makanya Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika orang meninggal, amal ibadahnya putus kecuali 3. Salah satunya shadaqatun jariyah, sedekah yang diberikan. Maka orang yang mau meninggal dunia, Pak, orang mau meninggal dunia punya satu permintaan. Apa permintaan mereka? Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan kematian saya. Jangan dulu dicabut terus saya. 30 menit aja deh. Gak bisa, kata Allah. 15 menit, gak bisa. 5 menit ya Allah, 5 menit. Gak bisa. Emang ente mau ngapain? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya mau sedekah. Baru berikutnya mau beramal soleh. Maka mumpung kita masih bisa, yuk kita berbagi. Setiap kali, ini kan bentar lagi gajian nih, awal bulan ya. Bismillah, niatin aja udah. Berapa nih? 50.000 setiap bulan. Ya, 50.000. Buat apa? Buat mengisi di masjid ini, ataupun yang ada di sekitar masjid kita. Atau langsung berbagi kepada yatim piatu, ataupun orang-orang fakir miskin. Ini yang pertama. Orang-orang yang bertakwa sifatnya dermawan. Mau berbagi kepada sesama. Tapi kadang tadi tuh, punya rezeki ajak teman, ayo kantin, gue yang traktir. Kadang begitu. Tapi kebanyakan orang, ya pengennya ditraktir apa traktir? Pengennya bayarin apa dibayarin? Sekali-kali Pak, ya ajak nih, lihat temen-temen nih, oh dia rajin tuh sembahyang di masjid, ya kan? Besok ada rezeki, pengurus masjid, Trio, apa? Yuk, ikut yuk makan kantin, udah biar saya yang bayar. Kalau beliau di sini azan, Allahu Akbar, dapat pahala. Ya, sobat-sobat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang-orang bertakwa punya sifat yang kedua apa? Gak gampang emosi, gak gampang marah, penyabar. Kita selama Ramadan dilatih. Kemarin denger nggak ungkapan begini? Kalau lagi puasa jangan marah-marah. Nanti puasanya. Makanya ketika kita lagi puasa mau marah, apa yang terjadi? Nahan. Harusnya 30 hari udah dilatih tuh. Outputnya harusnya kita jadi orang penyabar. Nggak gampang emosi, semua bisa marah. Tapi kalau bisa menahan emosi amarah dalam diri, maka apa?
bagian dari sifat orang bertakwa. Tandanya puasa berhasil membentuk kita menjadi manusia bertakwa. Dan yang kedua, surga sebagai balasannya. Coba Bapak Ibu konsentrasi ke saya. Dalam rumah tangga, jawab yang jujur, angkat suara. Dalam rumah tangga, kira-kira yang paling banyak ngomel-ngomel, marah-marah, istri apa suami? Bu, saya tanya nih Bu. Dalam rumah tangga, suami istri yang paling banyak sering ngomel, istri apa suami? Suami, Pak. Gak mau kalah. Suami yang ngomel. Istri apa suami, Pak? Ya, Iya. kebanyakan nih kaum wanita Pak, istri. harus bisa Istri, Pak, menahan bener. hawa nafsu amarah. Ah, Ustadz, enak aja yang paling banyak ngomel perempuan. Karena yang namanya nafsu amarah itu miliknya si Hawa. Hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Maka yang paling bisa untuk marah siapa? Perempuan. Ah, Ustadz ada-ada aja. Kalau nggak percaya yang paling banyak tukang marah-marah perempuan, ngomel-ngomel perempuan, nanti pulang kerja mampir ke apotik. Di apotik tanya, Mbak, saya mau beli obat sakit kepala, pusing. Itu Oskadon, Paramek, Bodrek, obat puyeng, gambarnya laki semua. Nggak ada yang perempuan. Kenapa obat puyeng gambarnya laki semua? Kebanyakan diomelin sama. Ini kalau nggak percaya nih, nanti selesai pengajian, buka HP. Buka di Google. Berdasarkan sensusnya Google, suami dan istri yang paling banyak meninggal dunia duluan itu adalah suami. Paling banyak, mayoritas. Maka ibu, kalau sayang dan cinta sama pasangan, sama suami, di rumah jangan suka banyak ngomel. Nggak mau diterusin dia. Ya, hati-hati. Jaga, apalagi sama anak. Ya, ini titip pesan saya bener-bener nih. Kalau kita ke psikolog, ini berpengaruh banget nih sama perangai anak. Sekali kita membentak, memarahi, maka itu berpengaruh kepada perangai anak. Jangan sampai anak punya salah, punya kehilafan, boleh dimarahi, dinasihati, tapi jangan sampai dibentak-bentak. Sekarang saya tanya, teman-teman semua jawab. Punya TV di rumah, ya, jangan TV dah. Teman-teman punya HP iPhone, ya. Kira-kira, ini harganya kan HP iPhone 30 jutaan. Kira-kira sayangan mana? HP apa anak? Nah, saya tanya nih, HP apa anak? Ah, yang bener. Anak, Ustadz. Tapi apa buktinya nih ketika HP dibanting sama anak? Kamu ini dijewer sana. Anaknya nangis, mah susu, bikin sendiri. Betul nggak? Katanya lebih sayang anak daripada barang. TV di rumah beli 5 juta, 10 juta. Ditebalikin anak. Namanya anak-anak, ngomelnya minta ampun. La ilaha illallah. Itu mental si anak. Lihat aja di psikolog. Ini ada saraf-saraf motoriknya yang terhenti. Hati-hati Pak. Kalaupun mau menasihati, nasihati yang baik. Masya Allah. Anak bunda yang cantik, yang soleha. Ini diapain HP-nya mama? Oh ya Allah, terigunya mama dimain-mainin. Padahal cuma terigu, nggak lebih dari 50.000. Diabrak-abrak, susunya dimain-mainin. Tapi kita lihat, Insya Allah. Yuk, orang penyabar yang kedua nih. Sifatnya apa? Dia penyabar, orang bertakwa. Gak gampang marah. Dan bukan cuma itu. Ini balasannya surga. Sahabat pernah bertanya, Ya Rasulullah, ausini ila amalin. Tunjukkan kepadaku satu buah amalan. Kalau aku amalkan, yudhilunil jannah. Allah masukkanku ke dalam surga. Apa kata Nabi? La tagdob. Jangan mudah marah. Sampai 3 kali sahabat ini bertanya. Jawaban Nabi tetap sama. La tagdob walakal jannah. Ketika kau bisa menahan nafsu amarah dalam dirimu, surga sebagai balasannya.
Jadi setiap ada permasalahan, problematika hidup, atau masalah di kantor, selesaikan dengan apa? Kepala dingin, selesaikan dengan bermusyawarah. Ketiga, apa sifat orang bertakwa? Yaitu wal afina 'anin nas. Mereka punya sifat yang ketiga, pemaaf. Orang-orang bertakwa punya jiwa yang besar untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita nggak ada yang luput dari salah dan dosa. Ketika ada orang di antara kita yang pernah menyakiti hati kita, mau kita maafkan, maka dalam surah An-Nur, ketika kau maafkan kesalahannya, maka Allah akan menghapuskan semua dosamu. Tinggal pilih, Pak, dalam hidup ini ada orang yang pernah nyakiti kita. Ya, kita mau pegang terus itu marah, atau mau kita ampuni, kita maafkan kesalahannya, Allah hapuskan dosa kita. Pilihannya tinggal dua, mau memaafkan atau terus kita pegang. Dan sifat orang bertakwa, dia punya jiwa yang pemaaf. Maafkan kesalahan orang lain. Maka kita sudah benarkan, sudah bereskan hablum minallah. Maka bereskan hablum minaskan. Makanya di bulan Syawal, acara halal bihalal, acara apa lagi? Acara lebaran, itu kita saling maaf-maafkan sambil mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena setelah hablum minallah beres, hablum minannas kita selesaikan, kita kembali kepada al-aidin, orang-orang yang kembali fitrah. Ya, jangan disimpan itu marah. Ustaz, tapi saya disakiti sama suami saya, Ustaz. Saya udah capek kerja, dia malah menyakiti saya, Ustaz. Gimana? Maka kalau kita maafkan kesalahannya, Allah hapuskan dosa kita. Gak bisa, Ustaz, gak bisa. Saya udah terlanjur kecewa. Apa kata si ibu? Pokoknya mau Ustaz, 7 turunan, 8 tanjakan, 11 pengkolan. Oh enggak, saya maafin. Enggak boleh. Ya, orang ini punya pemaaf. Saya yakin di teman-teman di kantor pasti ada gesekan antara satu divisi atau satu ruangan. Ketika kita mau memaafkan kesalahan mereka, Allah maafkan kesalahan kita. Terakhir, yang keempat, sebelum terakhir, apa sifat orang bertakwa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, yuhibbu itu fi'lul mudhari, atau dalam grammar bahasa Inggris present continuous tense. Maka ibadahnya orang-orang bertakwa apa? Itu berkelanjutan, istiqomah. Maka kalau teman-teman mau tahu, Ustadz, ibadah Ramadan saya yang wajib, yang sunnah diterima atau enggak, berhasil enggak Ramadan membentuk saya jadi pribadi bertakwa? Gampang. Lihat aja pasca Ramadan. Teman-teman, Ramadan kemarin puasa full 1 bulan. Di bulan Syawal ini masih lanjut puasa enggak? Saya tanya, teman-teman udah puasa Syawal semua? Alhamdulillah. Kalau belum, masih ada waktu. Ya, kita masih ada kesempatan. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Meskipun masih sisa tinggal 5 hari, mending ketimbang enggak sama sekali. Nah, teman-teman Ramadan kemarin sholat taraweh full. Selepas Ramadan masih tetap sholat sunnah, tahajud, duha dan lainnya. Tandanya berhasil. Alhamdulillah Ustaz, teman-teman di Bank Permata selama Ramadan itu apa? Baca Quran. Alhamdulillah setelah hatam sampai 1 kali. Selepas Ramadan masih lanjut baca Quran. Tandanya berhasil. Tapi lihat pasca Ramadan. Kalau setelah Ramadan berakhir, ibadahnya juga berakhir dalam arti berhenti, tandanya ibadah Ramadannya belum berhasil membentuk diri dia jadi pribadi bertakwa. Bulan Ramadan dia puasa, tapi Ramadan gak pernah lagi mau puasa sunnah. Senin, Kemis, atau nanti nih sebentar lagi puasa Arafah dan lain sebagainya. Bulan Ramadan sholat taraweh sebulan. Selepas Ramadan gak pernah ngerjain sholat sunnah. Alhamdulillah Ustadz, Ramadan kemarin saya hatam 1 kali. Tapi setelahnya Al-Qur'annya ditutup, buka lagi kapan? Ramadan tahun depan. Maka kalau mau lihat Ramadan kita berhasil atau enggak, lihat aja nih. Yang paling gampang apa Pak? Ramadan kemarin azan maghrib jam 6. Ya, bulan puasa kemarin azan maghrib jam berapa? Jam 5.30 kita udah ada di depan TV, ngapain? Nungguin azan maghrib. 30 menit udah nungguin azan maghrib. Bahkan yang bapak-bapak lebih awal lagi.
Jam 4, nih bapak-bapak jam 4 udah nanya apa? Bapak-bapak ini ketika jam 4 sore nanya ke istri, Neng, nanti maghrib jam berapa? Ini kan udah kayak para wali nih. Jam 4 nanyain maghrib. Bener nggak? Coba lihat deh sekarang. Di bulan Syawal. Ada nggak yang setengah 6 nungguin maghrib? Yang ada maghribnya 15 menit lagi mau isya. La ilaha illallah. Kita lihat Pak. Salah satu indikasi keberhasilan puasa Ramadan kita dan membentuk kita pribadi bertakwa apa? Ibadahnya istiqomah. Maka kalau pasca Ramadan ini ibadah kita masih tetap kita jaga, bacaan Qur'annya, sholat sunnahnya, puasanya, sodakonya dan sebagainya, tandanya berhasil. Sama halnya ketika ada yang bertanya, Ustadz, haji yang mabrur yang kayak gimana? Lihat sepulang dia haji. Kalau sepulang haji ibadahnya istiqomah, tandanya hajinya mabrur. Dan yang kelima, sifat orang bertakwa, Ali Imran 135, apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru dzunubihim. Ketika orang-orang bertakwa itu bukan manusia suci. Orang bertakwa bukan manusia tanpa dosa. Orang bertakwa tetap manusia biasa, punya kehilafan, punya dosa. Tapi mereka ketika melakukan kehilafan, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampunan dan bertobat. Maka yuk lihat teman-teman, kalau dari 5 sifat ini ada melekat dalam karakteristik diri kita, insya Allah puasa Ramadan kemarin berhasil membentuk kita menjadi pribadi bertakwa. Tadi masih ingat 5 sifatnya? Punya sifat dermawan, sifat penyabar tidak mudah marah, sifat pemaaf, ibadahnya istiqomah dalam beribadah, dan yang kelima senantiasa bertaubat kepada Allah. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Tidak. Baik, ini seyogianya kajian ini kajian tematik. Tapi karena ustadznya berhalangan, dimajukan. Jadi nanti insya Allah kajian fikih kita akan mulai kembali di pertemuan bulan depan. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Teman-teman, terakhir sebagai penutup, agar ibadah Ramadan, baik yang wajib dan yang sunnah, itu kita diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, ada doa yang dibaca Nabi sehari 2 kali. Ini doa dibaca Nabi sehari 2 kali, Pak. Makanya dicantumkan oleh ulama dalam kitab Al-Azkar yang kita kenal dengan zikir pagi petang apa pagi sore? Kalau pagi sore apa tuh? Ini ada rumah makan pagi sore, ada rumah makan siang malam. Itu di Kemang. Ada dekat rumah saya. Jadi ada pagi sore, ada siang malam. Yang belum ada rumah makan Padang maghrib subuh. Ini Badrio mau buka boleh? Nah, kita kembali. Ini doa dibaca Nabi setiap pagi dan sore. Apa doanya? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa dibaca Nabi sehari 2 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, terima ya Allah amal ibadahku. Nabi kita, Pak, Bu, manusia terbaik yang diukir namanya sepanjang zaman. Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Manusia yang tanpa dosa, tapi selesai ibadah minta kepada Allah agar ibadahnya diterima. Maka kita mencontoh dari hadis ini. Kita sudah beramal soleh di bulan Ramadan kemarin, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka kita tutup dengan apa? Dengan berdoa agar ibadah yang sudah kita lakukan kemarin diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
ketika hari raya, selain ucapan minal aidin wal faidin, ada juga yang mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Mari kita baca Fatihah. Semoga seluruh amaliyah ibadah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadhihi niya al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilafan. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.